warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauli Maharani. Di video ini saya sudah mewawancarai beberapa orang untuk dimintai pendapatnya mengenai perpustakaan. Langsung saja kita bertemu ke narasumber yang pertama. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama, pekerjaan, dan umurnya. Nama saya Ainul Tasari, umur 25 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga. Sebelumnya pernah ke perpustakaan? Sudah. Di mana? Di sekolah. Perpustakaan sekolah? Iya, perpustakaan sekolah. Menurut Ibu, perpustakaan itu apa? Perpustakaan itu tempat, setahu saya sih buku-buku sejarah gitu. Tempat buku-buku gitu? Iya, tempat buku-buku. Kalau fungsi perpustakaan sendiri, menurut Ibu apa? Fungsinya sih apa ya? Kita tuh bisa tahu tentang buku-buku sejarah juga ada di situ. Jadi kita tahu tentang sejarah-sejarah dulu kayak gimana. Tentang banyak deh, bukan sejarah aja. Untuk mengedukasi lah ya. Mengedukasi kan. Menurut Ibu, layanan yang di perpustakaan itu apa aja? Kita bisa minjem buku, bisa baca buku di situ juga. Bisa minjem buku. Banyak deh. Terus kalau koleksi yang di perpustakaan itu apa aja koleksinya? Koleksinya ya. Menurut Ibu? Kan Ibu pernah ke perpustakaan sekolah. Ya. Di perpustakaan itu apa aja yang ada di situ? Banyak selain buku. Yang saya lihat di perpustakaan sekolah apa ya? Kalau di perpustakaan sekolah saya cuma itu doang. Buku aja, buku pelajaran. Buku pelajaran. Cerpen gitu nggak ada? Nggak ada. Komik itu nggak ada ya? Berarti cuma buku pelajaran aja. Iya, buku pelajaran aja. Menurut Ibu, peran perpustakaan di masyarakat itu apa? Bisa jadi tempat orang rekreasi juga, bisa baca novel di situ, bisa untuk belajar anak-anak juga. Menurut Ibu, keberadaan perpustakaan itu penting atau enggak? Penting banget. Soalnya kita masyarakat juga bisa belajar dengan adanya perpustakaan, bisa membaca buku juga. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak ilmu kan. Itu anak-anak juga penting juga buat anak-anak, bisa sambil belajar, bisa sambil membaca di perpustakaan. Oke, itu aja. Terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk saya wawancarai seputar perpustakaan. Baiklah, kita langsung bertemu kepada narasumber yang kedua. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama, pekerjaan, dan umur. Saya Wawan. Saya Sebelumnya pernah ke perpustakaan? pernah Perpustakaan di mana? sekolah Perpustakaan sekolah. Menurut Bapak, perpustakaan itu apa? belajar membaca Tempat cari ilmu pengetahuan. tempat belajar, tempat membaca, tempat mencari ilmu pengetahuan. Terus fungsi perpustakaan itu apa? Isinya Ya. cari pengetahuan Menurut Om, apa aja koleksi yang ada di perpustakaan? banyak, contohnya pelajaran atlas dan lain-lain. Buku pelajaran, atlas. Kalau layanan di perpustakaan? Banyak menyimpan buku, Ya. membaca. Bisa membaca, bisa minum buku juga. Terus kalau peran perpustakaan di masyarakat menurut Om itu apa perannya? Kan Ya, adanya perpustakaan itu untuk apa? membantu aja, Membantu membantu belajar. membantu belajar. Kalau menurut Om keberadaan perpustakaan itu penting atau enggak? Pentingnya itu apa kalau boleh tahu alasannya? Dan masyarakat itu mengetahui pelajaran. Sarana edukasi gitu. Terus ya Om udah mau
mewawancarai seputar perpustakaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu narasumber yang ketiga. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu, nama, pekerjaan, dan umur. Nama saya Giselle. Pekerjaan saya pelajar, umur saya 20 tahun. Sebelumnya sudah pernah ke perpustakaan? Sebelumnya sudah pernah ke perpustakaan. Perpustakaan di mana? Perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, sama perpustakaan kota. Perpustakaan umum lah ya. Perpustakaan umum ya. Terus kalau boleh tahu kan udah pernah berkunjung ke banyak perpustakaan. Iya. Nah, perpustakaan sendiri itu apa menurut Anda? Menurut saya perpustakaan itu apa ya, bisa dibilang institusi atau ya institusi yang dia itu menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk belajar, atau yang secara singkat itu bisa mencari ilmu pengetahuan, baik dalam cetak yaitu buku-buku, majalah, koran, dan lain-lain, juga bisa dalam bentuk rekaman, entah itu rekaman sejarah ataupun yang lain dan sebagainya. Kalau boleh tahu fungsi perpustakaan apa menurut Anda? Fungsi perpustakaan itu ada banyak, tapi yang paling utama itu sesuai yang saya bilang tadi tentang perpustakaan itu apa, pasti yang paling utama adalah fungsinya untuk belajar. Maksudnya bukan mesti harus belajar, tapi untuk menambah pengetahuan. Karena di fungsi perpustakaan itu kita bisa minjam buku, kita bisa diskusi juga, tersedia banyak sumber-sumber informasi baik cetak maupun non cetak. Jadi banyak fungsinya ya. Terus kalau layanan yang di perpustakaan apa menurut Anda yang pernah Anda datangi perusahaannya? Perpustakaan itu layanannya yang pertama pasti perpustakaan itu menyediakan buku, dan kita bisa meminjam buku di situ. Kita juga bisa menyumbangkan buku di situ, dan dengan buku-buku yang ada di situ kita bisa diskusi dalam perpustakaan itu juga sebagai layanan informasi. Kemudian dengan adanya pasti setiap perpustakaan memiliki layanan yang itu adalah layanan mendasar, tapi semakin besar cakupan perpustakaan itu akan ada bertambah satu, seperti misalnya dia ada menyediakan layanan internet, karena pada masa sekarang ini pasti sangat sulit apabila tidak ada internet di sekitar kita. Jadi semakin besar perpustakaan semakin banyak layanannya. Iya. Kalau koleksi yang di perpustakaan apa aja? Yang pasti itu ada buku pelajaran kalau untuk perpustakaan yang sekolah ataupun kuliah. Buku pelajaran, ada novel, ada majalah, ada jurnal. Beberapa perpustakaan ada proceeding juga, kemudian ada atlas, ada buku-buku sejarah, juga kadang juga di beberapa perpustakaan itu ada bagian audiovisual, dia menyediakan rekaman video ataupun rekaman suara. Kalau menurut Anda peran perpustakaan di masyarakat itu apa? Peran pastinya sebagai sarana untuk belajar dan mencari informasi. Ya, semua perpustakaan ya. Semua perpustakaan. Kalau menurut Anda keberadaan perpustakaan itu penting atau enggak? Ada yang perpustakaan penting atau enggak? Penting. Kenapa? Karena dengan adanya perpustakaan itu mempermudah masyarakat, mempermudah orang banyak untuk belajar dan mencari informasi yang kita tidak tahu sebelumnya. Tapi karena walaupun perannya begitu penting, masyarakat ini minat bacanya masih bisa dibilang cukup rendah, sehingga masyarakat yang berada di sekitar kita ini kurang mengetahui bahwa perpustakaan itu tuh sepenting itu loh, bisa dipakai untuk belajar, cari informasi, bisa untuk dipakai untuk diskusi, mengetahui sejarah dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang kurang menyadari betapa pentingnya peran perpustakaan di masyarakat. Terima kasih
sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk saya wawancarai seputar perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada narasumber sebelumnya. Yang pertama yaitu pengertian perpustakaan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi perpustakaan. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Nah, perpustakaan ini berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Jadi pengguna bisa memanfaatkan dan juga mencari bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan untuk menambah ilmu atau wawasan. Yang kedua yaitu fungsi informatif. Artinya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dicari di perpustakaan. Nah, jenis informasi yang didapatkan itu juga berbeda tergantung dengan di perpustakaan mana dia mencari informasinya. Biasanya kalau di perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus, dia menyediakan, pada umumnya ya, dia menyediakan informasi yang bersifat ilmiah. Kalau dia di perpustakaan umum atau perpustakaan nasional, dia informasi yang disediakan lebih beragam, lebih banyak dia macamnya, bukan hanya ilmiah aja, dari ilmiah sampai populer. Fungsi perpustakaan yang ketiga yaitu fungsi penelitian. Artinya sumber-sumber informasi yang terdapat di perpustakaan itu bisa digunakan untuk atau sebagai rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, biasanya fungsi perpustakaan yang satu ini terdapat di perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan juga perpustakaan khusus. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kultural. Artinya perpustakaan menyediakan dan memiliki bahan pustaka baik dia dalam bentuk tercetak maupun elektronik yang menyajikan tentang kebudayaan daerah, kebudayaan bangsa maupun kebudayaan antar bangsa. Biasanya di perpustakaan itu juga tersimpan koleksi karya budaya manusia dari masa ke masa. Nah, biasanya hasil karya budaya manusia tersebut bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mempelajari sejarah peradaban manusia. Fungsi yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Artinya, pengguna dapat mencari koleksi yang menghibur atau dapat menggunakan koleksi audiovisual seperti TV, VCD, dan lain sebagainya. Nah, di beberapa perpustakaan juga dia menyediakan fasilitas seperti minimarket dan juga taman. Jadi kita bisa meminjam buku di perpustakaan lalu kita baca di taman sebagai salah satu fungsi dari perpustakaan yaitu rekreasi. Selanjutnya yaitu ada layanan-layanan yang terdapat di perpustakaan. Yang pertama ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu adalah kegiatan yang melayani pengguna perpustakaan, baik dia dalam hal meminjam maupun mengembalikan bahan pustaka, maupun dia penyelesaian administrasinya, baik dia secara manual maupun elektronik. Yang kedua ada layanan rujukan. Nah, layanan rujukan ini adalah layanan yang memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan berdasarkan koleksi sumber rujukan yang dimilikinya. Yang kedua ada layanan perpustakaan keliling, ada layanan penyedia bahan pustaka, ada layanan penelusuran literatur. Ini biasanya pakai opak. Yang selanjutnya ada layanan referensi. Nah, layanan referensi itu adalah layanan yang hanya menyediakan koleksi referensi kepada pengguna perpustakaan. Ada juga layanan audiovisual dan juga layanan fotokopi. Dan masih banyak lagi layanan yang lain yang terdapat di perpustakaan. Yang terakhir yaitu ada koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan.
Ada banyak sekali jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan yang bisa dibagi menjadi media cetak, media film, dan juga media elektronik atau digital. Jenis-jenis media cetak itu contohnya seperti buku, majalah, koran, kamus, ensiklopedia, koran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media film, itu seperti microfiche, microfilm, dan juga film. Yang ketiga ada media elektronik atau digital. Contohnya itu kaset audio, CD, dan juga jurnal elektronik. Sekian video saya kali ini seputar perpustakaan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.